Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihanul Hasanah dengan NIM 12120700103. Saya dari Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mereview tentang as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. As-sunnah menurut bahasa ialah perjalanan, sedangkan as-sunnah menurut istilah ialah perkataan, perbuatan, dan ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Pada ayat ini dijelaskan bahwa as-sunnah merupakan penjelas dari Al-Quran. Selanjutnya, istilah as-sunnah terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ialah menjadi sumber hukum, dan yang kedua menjadi produk. As-sunnah sebagai sumber hukum biasa juga disebut dengan al-hadis, ialah perkataan, perbuatan, dan ketentuan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dari perkataan, perbuatan, dan ketentuan itu menjadi produk. Produk terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajib. Wajib ialah apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ialah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang ketiga ialah makruh. Makruh apabila dikerjakan tidak apa-apa, dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Yang keempat ialah mubah. Mubah ialah apabila dikerjakan tidak apa-apa, dan apabila ditinggalkan juga tidak apa-apa. Yang kelima ialah haram. Haram ialah apabila dikerjakan mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Hadis tidak ada jaminan keasliannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Al-Quran yang ada jaminan keaslian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang telah disepakati bahwa itu dari Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih bisa dipakai terkait dengan ibadah, akidah, dan juga akhlak. Yang kedua ada hadis doif. Hadis doif ialah hadis yang masih diragukan apakah itu dari Nabi Muhammad atau bukan. Hadis doif hanya bisa dipakai terkait dengan rujukan mengenai akhlak saja. Yang ketiga ada hadis maudhu. Hadis maudhu ialah hadis yang bukan dari Nabi sama sekali. Hadis maudhu jelas tidak bisa dipakai sebagai landasan hukum Islam. Cara meneliti apakah hadis itu sahih, ataukah doif, ataukah maudhu ialah dengan mencari tahu rawi-rawinya atau periwayat-periwayatnya. Nah, apabila hadis itu memenuhi syarat kesohihannya, berarti itu bisa dikategorikan hadis sahih. Ada pula syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, kuat hafalannya. Yang ketiga, perawinya adil dan juga jujur. Yang keempat, terhindar dari ilat atau cacat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pelafalan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.